Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Nuraini dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar tingkat 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang paradigma perkembangan IPTEX. Salah satunya untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Langsung saja kita ke poin pertama, yaitu potensi manusia atau jasmani dan rohani dalam pengembangan IPTEX. Menurut Jalaluddin, ada 3 potensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu yang pertama, potensi ruh. Potensi manusia untuk bertauhid yang merupakan kecenderungan untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Yang kedua, jasmani atau fisik, mencangkup konstitusi biokimia yang secara materi teramu dalam tubuh. Yang ketiga, rohaniah, berupa konstitusi non-materi yang berintegrasi dalam jiwa. Allah telah menganugerahkan beberapa potensi kepada manusia yang dapat dikembangkan dengan seoptimal mungkin dalam rangka melaksanakan tugas kekhalifahannya di dunia. Dari potensi-potensi dasar tersebut menunjukkan pada kita akan pentingnya pendidikan untuk mengembangkan dan mengolah sampai di mana titik optimal itu dapat dicapai. Yang poin kedua yaitu rambu-rambu pengembangan IPTEX dalam Al-Quran. IPTEX dan segala hasilnya dapat diterima oleh masyarakat Islam manakala bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jika penggunaan hasil IPTEX akan melalaikan seseorang dari dikir dan tafakur serta mengantarkan pada rusaknya nilai-nilai kemanusiaan, maka bukan hasil teknologinya yang ditolak, melainkan manusianya yang harus diperingatkan dan diarahkan dalam menggunakan teknologi. Dalam perspektif Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni merupakan pengembangan potensi manusia yang telah diberikan oleh Allah berupa akal dan budi. Prestasi gemilang dalam pengembangan IPTEX pada hakikatnya tidak lebih dan sekedar menggunakan bagaimana proses sunatullah itu terjadi di alam semesta ini, bukan merancang atau menciptakan hukum baru di luar sunatullah atau hukum Allah. Dalam kandungan surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Profesor Hamka dalam tafsir Al-Ajhar menggambarkan ayat ini sebagai berikut. Ayat ini menegaskan sekali lagi hasil usaha itu yang nyata, yang konkret, yaitu kamu menjadi sebaik-baik umat yang dikeluarkan manusia di dunia ini. Dijelaskan sekali lagi bahwa kamu mencapai derajat yang demikian tinggi sebaik-baik umat karena kamu memenuhi ketiga syarat amal ma'ruf nahi munkar dan iman kepada Allah SAW. Dalam tafsir Fijalil Quran, Sayyid Qutb menjelaskan bahwa ayat ini membicarakan tentang eksistensi umat Islam dalam peradaban dunia dibandingkan umat yang lainnya. Beliau berpendapat, inilah persoalan yang harus dimengerti oleh umat Islam agar mereka mengetahui hakikat diri dan nilainya, dan mengenai bahwa mereka itu dilahirkan untuk maju ke garis depan dan memegang kendali kepemimpinan. Karena mereka adalah umat yang terbaik, Allah menghendaki supaya kepemimpinan di muka bumi ini untuk kebaikan, bukan untuk keburukan dan kejahatan. Karena itu, kepemimpinan ini tidak boleh jatuh ke tangan umat lain dari kalangan umat dan bangsa jahiliyah. Kepemimpinan ini hanya layak diberikan kepada umat yang layak
layak untuknya. Karena karunia yang telah diberikan kepadanya, yaitu akidah, pandangan, peraturan, akhlak, pengetahuan, dan ilmu yang benar. Inilah kewajiban mereka sebagai konsekuensi kedudukan dan tujuan keberadaannya, yaitu kewajiban untuk berada di garis depan dan memegang pusat kendali kepemimpinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa paradigma perkembangan ipteks yaitu umat Islam adalah umat yang terbaik jika mengamalkan amal ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Dengan potensi-potensi yang diberikan, diharapkan umat Islam mampu memegang kepemimpinan. Dengan memahami Al-Quran, umat Islam mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Umat terdahulu ketika memahami Al-Quran, mereka berhasil memuat penemuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.